Halo semuanya, salam dan bahagia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kunjungan ke kantor pelayanan pajak. Ada apa aja sih di sana? Mari simak videonya. Kami dari kelompok 6 dari kelas 3A05 beranggotakan Risdayani, Ismi Intan, Wirandi, dan Latifah. Selamat menyaksikan. Halo kaum milenial, udah pernah ke KPP Bantul belum? Ikuti kunjungan kita di KPP yuk. Tepatnya di kantor pelayanan pajak Pratama Bantul. Lalu apa sih tugas KPP Pratama ini? Tugas pokok KPP Pratama yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang 1. Pajak penghasilan, 2. Pajak pertambahan nilai, 3. Pajak penjualan atas barang mewah, dan yang terakhir, pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena ada COVID-19 ini, kita disuruh antri online loh. Caranya seperti yang ada di video ini. Adapun fasilitas di KPP ini meliputi parkir karyawan, parkir para pengunjung, tempat cuci tangan, ruang tunggu, ATM Bank BPDDIY, kantin, toilet, dan musola, serta ATM BRI. Baik, sekarang saya sedang berada di kantor pelayanan pajak Pratama Sleman, tepatnya di Ring Road Utara, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian pajak itu dan mengapa kita wajib membayar pajak. Nah, pajak itu sendiri ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, oleh karena itu, mengapa kita harus membayar pajak? Karena itu sebagai bukti bahwa Anda adalah warga negara yang taat dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah membayar pajak. Karena dengan membayar pajak, Anda telah berkontribusi ikut membangun Indonesia. Jadi, jika kalian ingin mengurus segala keperluan mengenai kepajakan, kalian bisa langsung datang ke kantor pajak terdekat. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pajak online. Jika ada pertanyaan, apakah ada alternatif lain selain kita harus ke kantor pajak? Bagaimana dengan kita yang rumahnya jauh seperti saya yang jauh dari kantor pajak? Bisa nggak sih ngelakuin e-faktur secara online? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa kita bisa melakukan e-faktur secara pajak Go.id. E-faktur elektronik. Gimana sih caranya? Faktur pajak Go.id ini merupakan domain situs resmi milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada situs ini terdapat beragam layanan seperti faktur pajak secara online. Cara menggunakan e-faktur melalui pajak Go.id. Yang pertama, operasikan aplikasi e-faktur dengan menjalankan e-tax invoice X pada folder aplikasi. Yang kedua, lakukan koneksi ke database aplikasi e-faktur dengan memilih local database, lalu klik tombol connect pada saat dijalankan pertama kali. Setelah itu, akan tampil form registrasi e-tax invoice. Saat melakukan registrasi aplikasi e-faktur, pastikan komputer memiliki koneksi internet. Yang ketiga, pada saat menjalankan aplikasi untuk pertama kalinya, lakukan registrasi aplikasi e-faktur dengan memasukkan 15 digit NPWP dan kode aktivitas yang diberikan melalui surat pemberitahuan kode. Yang keempat, pilih open pada form registrasi e-tax invoice di baris sertifikat elektronik. Lalu, cari lokasi download sertifikat elektronik. Setelah itu, input password untuk memverifikasi sertifikat elektronik. Pada saat muncul form CAPTCHA untuk menghubungkan komputer PKP dengan server DJP, masukkan kode CAPTCHA dengan password akun PKP, kemudian pilih submit. Anda akan secara otomatis registrasi di server DJP. Lalu isi informasi yang belum tersedia seperti nomor telepon dan kode pos, pengisian kolom nama, dan jabatan penandatanganan SPT dilakukan pertama kali registrasi. Dan yang kedelapan, Anda dapat menambahkan administrasi user sesuai dengan kebutuhan perusahaan pada menu referensi, contoh kategori, admin dan user perekam. Yang kesembilan, input data lawan transaksi melalui menu administrasi lawan transaksi atau input data lawan transaksi melalui menu referensi jasa import. Yang ke-10, input data NSFT melalui menu informasi.
Sekian langkah-langkah yang bisa dilakukan e-faktur melalui Pajak Go ID.